Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Mari Bu Farida, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Ini saya tumben-tumbenan ke sini mengunjungi Bu Novi. Oh iya, terlihat sekali ini. Nampaknya ada sesuatu yang mau disampaikan ini. Wajahnya kok terlihat lesu sekali. Benar Bu, saya memang terlihat lusuh ya. Capek Bu. Ada yang saya pikirkan. Oh, begitu. Bu Farida tadi ke sini sudah ini ya, sudah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas ini. Insya Allah aman. Hari ini kebetulan ada kegiatan sehingga saya bisa selesai lebih awal dan segera ke sini tadi tuh Bu. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Kira-kira ini Bu, kenapa kok terlihat sangat lesu sekali ini? Wajahnya kayak ada sesuatu yang membebani gitu menurut saya. Alhamdulillah sebenarnya kalau sehat sehat Bu, tapi mungkin ada beban pikiran yang mengganggu saya. Mungkin Bu Novi hari ini ada waktu luang untuk saya kira-kira 10 sampai 15 menit. Kebetulan hari ini sudah agak longgar nih. Tadi saya ada jam layanan BK di kelas 10.7. Hari ini bisa dikatakan sudah agak longgar untuk jam-jam sekian ini. Gitu, Bu. Alhamdulillah jadi Bu Novi ada waktu ya untuk saya bercerita sebentar saja ya Bu. Insya Allah, Bu, ada cukup waktu untuk itu. Nampaknya sangat ini ya, kalau saya melihat dari wajahnya jenengan yang sangat lesu sekali ini, ada sesuatu yang uh, akan diceritakan ini. Iya Bu, ini mulai mulai kemarin sebenarnya mulai kemarin tuh saya kepengen ketemu Bu Novi. Jadi ada yang pengen saya ceritakan. Nah harapannya ini, dari cerita yang saya ungkapkan ini, saya bisa menemukan solusi lah. Jadi sehingga tidak terlalu berlarut-larut gitu Bu. Terus terang benar ini memang menjadikan saya kepikiran sekali begitu Bu. Oh, begitu ya, jadi memang Bu Farida sangat berharap sekali nanti ketika kita melaksanakan kegiatan ini ada solusi begitu nggih. Betul Bu. Kalau Jadi boleh, memang ada permasalahan begitu Bu. Jadi saya kesini tuh sebenarnya memang datang untuk membawa masalah. jangan datang membawa masalah. Tapi tidak apa-apa, nanti kita coba ulas bersama, nanti barangkali ada solusi yang bisa dilakukan untuk dapat mengurangi beban pikiran yang ada dalam Farida ini. Kalau boleh saya tahu, Bu, ini tentang siapa nih? Permasalahan yang saya bawa ini sebenarnya permasalahan siswa saya Bu. Lebih kompleks siswa dengan orang tuanya gitu. Jadi ada siswa Hmm. di jurusan saya gitu. Oh, berarti siswa jenengan di sekolah nih, Iya Bu, kelas 12 akuntansi gitu. kelas 12 akuntansi. Oke, itu kalau boleh saya tahu, Bu, eh, ini ketika skala 1 sampai 10 itu ada di nomor berapa, Bu, untuk permasalahan yang jenengan hadapi sekarang ini? Sebenarnya kalau di posisi awal itu bisa di angka 8 atau 9 Bu. Namun setelah kejadian ini skala angka itu sepertinya mulai turun Bu di level 6. Nah, penurunannya memang sangat signifikan kalau menurut saya dari permasalahan ini. Sehingga jadi menjadikan saya beban pikiran itu tadi Bu. Oh, sangat signifikan sekali ya untuk penurunannya. Kalau dulunya di angka berapa tadi? 8 dan 9 8 ya. sampai 9 Ya, ya. 8 sampai 9 sekarang menjadi di level yang 6 itu dengan penurunan yang sungguh sangat signifikan sekali menurut saya ya. Dan ini yang membuat jenengan terbebani begitu, nggih? Betul Bu, betul sekali Bu Novita sudah bisa menebak seperti itu. Ya Nggih, itu. terus Soalnya dari raut mukanya jenengan itu sudah sangat terlihat sekali. Kenapa? Biasanya jenengan itu terlihat ceria, sekarang kok agak sedikit lesu gitu. capek Bu. Jadi ini masalah siswa saya itu tadi Bu, kalau boleh saya cerita ya Bu. Nggih. Beberapa hari lalu itu kami barusan mengadakan pertemuan wali murid, jadi berkaitan dengan tindak lanjut pemetaan di kelas 12. Nah, saat itu ada siswa
saya yang bernama Nadia. Nah, dari awal kelas 12 ini sebenarnya dia sudah memiliki keinginan ataupun tujuan untuk bekerja di luar negeri. Jepang pilihannya, Bu. Nah, sebenarnya pilihan ini itu pilihan perubahan Nadia, Bu. Jadi awalnya memang memang bukan pilihan itu yang menjadi pilihan Nadia. Nah, sepulang dari PKL, saya kira dia telah dapat banyak pengalaman di dunia kerja ya, Bu. Sehingga tibalah keputusannya dia memilih ke Jepang. Nah, pada kesempatan pertemuan dengan wali muridnya Nadia, Ibu Nadia ini sebenarnya sudah dari awal, sudah beberapa hari yang lalu itu dikabari tentang keinginannya yang demikian. Nah, tapi dari situ orang tuanya ini menganggap bahwasanya kalau namanya anak-anak itu kan cukup labil ya Bu. Jadi sekarang bisa bilang A, kemudian di beberapa hari kemudian mungkin bisa berubah sehingga hal ini tidak terlalu ditanggapi yang seperti apa begitu Bu. Nah, hingga pada waktunya tiba kemarin pertemuan wali murid itu ternyata pilihannya si anak ini tetap ingin bekerja di luar negeri. Nah, seketika pada saat itu juga ibunya langsung tidak mengizinkan Nadia dengan banyak hal waktu itu Bu, dengan alasan karena jauh dari rumah, kemudian tidak tega dengan anaknya yang bekerja terlalu jauh, kemudian tidak ada pengawasan dan mungkin sudah termakan rumor-rumor kabar-kabar yang bekerja di luar negeri itu seperti apa begitu ya Bu. Nah, di sisi lain sebenarnya Nadia ini sudah tekad sekali begitu, keinginannya sudah sangat tekad sekali untuk bekerja di sana. Tiba-tiba dengan mendapatkan statement seperti itu dari wali muridnya, sehingga dia langsung diam seketika. Kemudian dia tampak kecewa, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena memang ini mimpi besarnya Bu. Kemudian setelah itu terjadi perdebatan Bu di antara keduanya. Perdebatan, kemudian pihak sekolah juga masih belum bisa menemukan solusi sehingga forum selesai pada saat itu tanpa ada solusi. Nah, semenjak kejadian itu ada perubahan sikap Bu dari si anak ini. Jadi semangatnya untuk mengikuti pembelajaran, kemudian aktivitasnya di kelas itu bisa dibilang menurun. Dan itu juga tidak hanya dirasakan oleh saya, tapi beberapa Bapak Ibu guru juga menyampaikan demikian. Nah, kami mengira perubahan perilaku ini merupakan dampak dari yang kemarin kekecewaannya dia atas pilihannya yang tidak disetujui, akhirnya dia terus-terusan berdampak pada kegiatan belajarnya. Nah, sedangkan kelas 12 ini kan memang tinggal sedikit lagi, Bu, masa Iya. aktifnya di sekolah. Jadi saya sangat kepikiran di situ, begitu, Bu. Gitu kalau boleh saya menggarisbawahi ya Bu, berarti di sini itu Nadia ini termasuk siswa yang istilahnya juga prestasinya cukup bagus, kemudian dari masalah yang dia hadapi, kekecewaan yang dia hadapi itu perubahan sikapnya sangat kentara sekali ya, dari mungkin semangatnya, kemudian perilakunya juga berpengaruh begitu nggih Bu. Iya, Kalau Bu, betul. Nah, Mm-mm. ini yang menjadikan Bu Farida terbebani oleh masalah itu karena mungkin dengan merasa bahwasanya harus ada solusi anak ini supaya tidak terlalu kecewa dan ada titik tengah di antara permasalahan yang dihadapi begitu ya Bu. Betul, Bu. Jadi karena kan memang si anak ini anaknya yang anak bagus sekali, Bu, di sekolah itu dia juga berprestasi, akademiknya baik, kemudian sikap kerjanya baik, semangat kerjanya baik, sangat disayangkan kalau dengan kejadian kemarin, dengan tidak mendapatkan izin itu menjadikan dia dampaknya kemana-mana, ngoten. Dan kami juga yakin sebenarnya orang tua itu juga memiliki alasan hingga sampai saat ini tidak ada izin untuknya atas pilihan itu, seperti itu, Bu. Kita ngeman ke anaknya sebenarnya, Iya, Bu. iya, tujuan jenengan sangat mulia sekali Bu. Ingin menyelesaikan keduanya sehingga nanti ada solusi yang membuat Nadia itu kembali bersemangat, tidak kecewa, tetapi orang tua juga diakomodir pendapatnya sehingga nantinya ada titik tengah yang bisa mereka lakukan bersama. Begitu ya Bu. Betul, Bu. Lalu Bu Farida, kalau boleh kami tahu ini kekuatan-kekuatan apa yang sekiranya mampu mendorong jenengan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Karena kan tanpa kekuatan yang jenengan miliki sangat susah kiranya kita menemukan solusi dan menyelesaikan masalah ini. Kira-kira adakah kekuatan yang nantinya
bisa membantu jenengan untuk mencapai tujuan mulia yang sudah jenengan ungkapkan tadi, Bu? Nggih, kalau kekuatan sebenarnya nggih, Bapak Ibu guru di sini yang lain juga sebenarnya sangat mengharapkan hal ini dapat dapat segera terselesaikan nggih, Bu. Kemudian, si anak ini juga sebenarnya sempat sempat menyampaikan kepada saya, mengutarakan kepada saya untuk dapat dibantu mencarikan solusi atas permasalahan ini, begitu, Bu. Gitu. Berarti, dari kepercayaan nggih, percaya ya, tadi Nggih. kekuatannya dari teman-teman juga, dari Nadianya juga sangat berharap bahwasanya jenengan mampu menyelesaikan ini semua. Luar biasa sekali Bu Farida ini berarti, sosok guru yang apa ya, yang sangat didambakan oleh siswa-siswanya karena punya kepercayaan yang luar biasa tadi. Kemudian Bu, dari kekuatan yang tadi dengan sampaikan, kira-kira adakah faktor penghambatnya? Kalau tadi kita berbicara kekuatan, sekarang faktor penghambat Bu Farida untuk dapat menyelesaikan masalah ini kira-kira ada atau tidak ya? Kalau saya rasa, berkenaan dengan hambatan itu sebenarnya mestinya ada, Bu, nggih. Yang pertama, mungkin sebenarnya terkait dengan permasalahan ini tuh adalah ranah dari BKK. Nah, BKK itu adalah bursa kerja khusus yang ada di SMK yang memang menaungi terkait dengan pemetaannya anak-anak, pemetaannya siswa-siswi menjelang lulus. Nah, bisa saja dari sini rekan-rekan BKK itu beranggapan bahwa kita itu terlalu mencampuri urusan siswa terlalu dalam. Nah, tapi sebenarnya Nadia itu adalah anak didik kami di jurusan akuntansi, Bu. Jadi kami guru akuntansi itu sudah sangat dekat sekali karena sudah membersamai mereka selama 3 tahun dan si anak ini adalah nyamannya bersama bersama lebih nyaman bersama guru-guru akuntansi begitu, Bu. Begitu. Jadi memang sudah terbentuk rasa nyamannya karena sudah mungkin kedekatannya sudah terjalin selama 3 tahun ini ya. Jadi interpersonalnya sudah sangat terbentuk sekali antara jenengan dan juga si Nadia ini gitu. Oke. Nggih, Bu, betul. Oke, baiklah. Kalau tadi jenengan sudah menyampaikan kekuatan, hambatan, nah kira-kira ini kalau dari Bu Farida sendiri itu timbul solusi atau keinginan, oh nanti harus seperti ini apa enggak itu? Adakah solusinya mungkin dari jenengan yang menurut jenengan saat ini pas untuk dilakukan begitu, Bu? Kalau saya rasa nggih Bu, bayangan saya ketika ketika ini tadi permasalahan kita seperti itu, kemudian saya berharap nanti, akan ada mediasi Bu. Jadi kita akan melakukan mediasi, kemudian awalnya saya akan mencoba mendatangi rumah Nadia terlebih dahulu, bertemu bersama dengan orang tuanya juga. Nah, dari sini kan kita sama-sama bisa saling berdiskusi sebenarnya mau dari orang tua seperti apa, mau dari anak seperti apa, sehingga nanti akan ada kesepakatan bersama. Jadi tidak akan membawa dampak selanjutnya, apalagi sampai ke kegiatan belajarnya Nadia di sekolah begitu, Ibu. Dan harapannya dari kesepakatan ini ya dua-duanya sama-sama berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama begitu. Jadi tidak ada pihak-pihak yang masih merasa berat di salah Dibutuhkan satu ini. tujuan ataupun keputusan begitu. Begitu. Jadi solusi yang pertama dengan tadi bilang adanya mediasi, nih. Jadi mempertemukan antara pihak-pihak yang terkait, kemudian memecahkan masalah ini secara bersama. Kira-kira ini Bu, adakah alternatif yang lain ketika mungkin solusi yang jenengan sampaikan tadi tidak berjalan sesuai harapan Bu? Kalau misalkan ini memang tidak sesuai dengan rencana, nanti mungkin saya akan berkoordinasi lagi dengan tim BKK, Bu. Kiranya nanti dapat melakukan pertemuan wali murid, kita dibantu dengan BKK dan menghadirkan alumni-alumni Bu yang sukses bekerja di luar negeri, didampingi Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari sini sedikitlah membuka pikiran orang tua yang mungkin tidak mengizinkan anak-anak dengan alasan karena terlalu jauh, karena bahaya, beresiko. Nah, nanti kita akan mencoba ini loh sebenarnya ada hasil nyatanya anak-anak yang berhasil di luar negeri. Itu mungkin solusi terakhir saya, Bu, jika memang tadi solusi yang pertama tidak bisa berhasil dilakukan. Jadi sudah ada plan B-nya ya. Kalau tadi jenengan berkata mediasi itu kan rencana Okay. awal, tapi ketika mediasi nanti tidak berjalan sesuai dengan rencana, ada solusi kedua yaitu menghadirkan para alumni begitu nggih.
Luar Nggih. biasa sekali, Bu. Sebenarnya sudah ada 2 solusi ini nggih, secara tanpa disadari jenengan sudah mampu untuk menciptakan solusi itu sendiri, begitu nggih. Kira-kira ini Bu Farida, kalau tadi jenengan sudah mengungkapkan solusinya itu memakan waktu berapa lama kira-kira ini? Kalau untuk waktu mungkin, akan segera saya lakukan ya, Bu. Harapannya tidak terlalu lama karena ini kemarin sudah terlalu lama anak ini ada perubahan, mungkin harapannya 2 sampai 3 hari sudah selesai permasalahan ini dengan satu opsi yang tadi, gitu, Bu. Yang mencoba opsi yang pertama atau plan A tadi ya, nanti lanjut ke plan B. Ya harapannya di plan A-nya kita sudah dapat menyelesaikan begitu nggih Bu ya. Iya. Nggih. Kira-kira untuk waktu 3 hari sudah cukup nggih Bu untuk menyelesaikan ini? Insya Allah semoga cukup ya, Bu. Saya mohon doanya juga dari Bu Novita sudah bisa selesai. Karena memang kan harus kita selesaikan dengan segera biar si anak ini kembali bersemangat, kemudian perilakunya yang tadi berubah menjadi mungkin tidak seperti biasanya yang aktif sekarang kembali aktif begitu nggih. Lalu Bu, Nggih, betul. ukuran keberhasilan dari permasalahan yang jenengan hadapi saat ini itu apa gitu? Sebenarnya kalau, karena ini tadi permasalahannya adalah terkait dengan minat siswa, minat siswa kemudian belum mendapat izin orang tua hingga dampaknya kemana-mana. Saya berharap keberhasilan ini adalah nantinya adalah adanya kesepakatan Bu di antara dua pihak, baik dari orang tua, dari Nadianya, Nadia juga bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang diizinkan oleh orang tuanya, dia harus kemana, sehingga nanti tidak akan mengganggu kegiatannya belajar di sekolah, gitu Bu. Begitu ya. Lalu adakah komitmen yang akan dibangun antara jenengan dengan juga Nadia utamanya ini sebagai siswa yang tadi ada sedikit kendala terkait keinginannya untuk bekerja di luar tadi Bu? Komitmen inggih dari orang tua dapat memberikan solusi atas keinginannya anak, kemudian dari si anak juga dapat menjalankan atas apa yang telah disepakati Bu, baik itu nanti diizinkan ataupun nanti akan dicarikan pilihan di tempat kerja yang lain. Saya harap akan seperti itu Bu. Gitu ya, luar biasa sekali. Kemudian siapa saja Bu yang akan membantu mungkin merealisasikan dari solusi dan juga komitmen yang tadi sudah dibangun Bu? Nanti saya akan minta bantuan dari wali kelas juga, kemudian dari kepala program dan dari BKK untuk apa namanya nggih Bu, menjaga komitmen ini, memberikan arahan kepada siswa, kemudian memberikan bekal mereka untuk bekerja dan berkomunikasi dengan wali murid. Tentunya hal ini nanti akan kami lakukan kepada seluruh wali murid supaya nanti tidak ada kasus-kasus seperti ini yang berkelanjutan begitu Bu. Oke, ya kita tadi sudah berbicara panjang lebar nih Bu, saya juga sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ternyata Bu Farida luar biasa mampu memberikan solusi sendiri tadi di akhir untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bu Farida, Iya, ini tadi solusi dari saya ya Bu. tanpa disadari kan Tidak jenengan mampu sadar. untuk memberikan solusi itu tadi. Kemudian Bu Farida, setelah kita tadi membahas masalah ini, tindak lanjut ke depannya yang akan jenengan lakukan apa ini Bu? Eh, Perasaan gitu Bu. Jadi, apa nanti namanya sebenarnya ini akan saya rencanakan untuk bisa saya segera eksekusi supaya tidak terlalu lama karena nanti jika terlalu lama nanti suasana juga tidak akan segera membaik, akan berpengaruh kepada anak-anak juga. Ya, Gitu Bu. kurang kondusif nih kalau memang tidak segera diselesaikan, jadi tidak enak gitu nih. Lalu setelah uh, bertemu dengan saya ini Bu, setelah kita melakukan kegiatan ini tadi, perasaannya bagaimana Bu? Alhamdulillah mulai sedikit lega, jadi sudah sangat lega, sudah sangat berkurang banyak beban pikiran. Nanti saya sudah ada gambaran apa yang harus saya laksanakan, apa yang harus saya kerjakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, ini saya berterima kasih untuk Bu Novi juga sehingga membantu saya untuk menemukan solusi ini ya Bu. Saya memang tepat sekali sepertinya tadi datang ke ruangannya Bu Novi untuk bercerita.
Oke, tetap semangat ya Bu. Semoga masalahnya segera membaik. Luar biasa sekali, Bu Farida sudah mampu untuk mencarikan solusi dari masalahnya jenengan sendiri. Tetap semangat Bu Farida untuk dapat melayani siswa-siswi kita. Oke, terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih sama-sama. Uh, saya kira untuk pertemuan kita kali ini dapat diakhiri ya Bu. Nanti kita bisa Oke, ngobrol di lain waktu untuk bisa oke, sharing-sharing seputar oke, permasalahan oke, siswa ataupun yang lainnya. oke, Itu oke, ya oke. Bu. Saya pamit pulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Oh, Bu Novi, monggo Bu, masuk-masuk. Pinarak Bu. Ya, terima kasih Bu. Nggih, nggih. Ada apa ini Bu Novi sepertinya kok terlihat lelah sekali. Apakah ada banyak pikiran atau mungkin saya salah ya ini ya Bu kira-kira? Uh, Benar sekali Bu, ini pikiran yang agak ruwet ini saya ini sampai pikiran sampai uh, apa ya istilahnya Bu, membebani sekali untuk saya karena memang harus butuh penyelesaian segera begitu Bu. Nggih, nggih. Tapi Bu Novi hari ini sehat kan nggih? Alhamdulillah saya sangat sehat sekali Bu, meskipun terlihat lesu tapi sebenarnya saya sangat sehat sekali. Mungkin ya karena sedikit terganggu pikiran saya karena beberapa ada satu masalah yang membebani saya sehingga mungkin terlihat lesu tapi sebenarnya sehat begitu Bu. Iya, 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 iya. Kira-kira apakah Bu Novi apa nggih namanya nggih dengan kesini mungkin adakah tujuan jenengan menemui saya atau mungkin ada harapan yang ingin dicapai ataupun diperoleh ketika Bu Novi datang ke sini? Monggo Ibu cerita saja. Terus terang Bu, saya sangat berharap sekali dari saya menemui Bu Farida nanti saya mau mampu menyelesaikan dan menemukan solusi dari apa yang sudah menjadi beban pikiran saya akhir-akhir ini. Bu Farida kira-kira hari ini ada waktu longgar untuk saya Bu? Alhamdulillah saya kosong hari ini Bu. Monggo Ibu pengen cerita apa? Monggo diutarakan gitu. Saya siap menampung cerita dari Bu Novi semuanya. Alhamdulillah sekali Bu Farida hari Nggih. ini agak sedikit longgar, biasanya kan jenengan ke sana kemari. Ini Nggih, kok khusus pas Bu Novi nih. longgar. Nggih, Waduh, nggih. ini Tentang kok pas siapa nih Bu kira-kira yang akan dibicarakan yang sampai membuat Bu Novi kepikiran bahkan sampai terlihat lesu sekali seperti ini? kalau biasanya kan saya menghadapi siswa Ibu. Mhm. Kali ini itu rekan sejawat saya Bu, permasalahan terkait mereka yang saya hadapi. Kalau masalah siswa, insya Allah masih bisalah kita Masih handle. bisa nggih Bu, Tapi nggih. kalau ini rekan sejawat itu sangat mengganggu sekali, apalagi kinerja kita di sekolah nantinya itu sangat Mhm. terganggu gitu Bu. Rekan sejawat di sekolah ya Bu sudah pasti? Iya di sekolah saya sendiri Nggih, gitu. nggih. Jadi, rekan sejawat ya Bu. Kemudian, kalau ini kita bahas tentang skala nggih Bu, misalkan dari skala angka 1 sampai dengan 10. Misalnya Bu Novita sekarang diposisikan pada saat ini tuh tujuan yang ingin Ibu sampaikan tadi itu ada di angka berapa Bu? Sebenarnya di awal itu karena kita kan juga teman dekat gitu, teman satu kantor. Itu bagus sekali di antara 89 Bu, untuk skalanya. Cuman karena adanya permasalahan ini yang menurut saya sangat mengganggu sekali, itu sekarang berada di angka 6 Bu, begitu. Waduh, cukup drastis sekali ya Bu penurunannya. Mmm, Mungkin ini permasalahannya sangat sangat rumit atau seperti apa ya Bu? Kenapa penurunannya sangat drastis seperti yang jenengan katakan tadi karena memang sangat berkaitan langsung dengan diri saya begitu Bu, utamanya menyangkut teman-teman saya yaitu permasalahannya ini antara Ibu Ina dan juga Pak Ruli ini Bu. Sebenarnya sih maksud hatinya Pak Ruli itu ingin bercanda begitu, cuman nggak tahu kenapa Bu Ina mengambilnya dengan penangkapan yang berbeda. Jadi Bu Ina itu kan punya
postur tubuh yang lumayan lebar begitu nggih Bu. Kemudian untuk ke kelas-kelas kebetulan Bu Ina ini mengampu di kelas 10. Nah, kalau di sekolah itu kelas 10 kan letaknya ada di belakang. Nah, Bu Ina ini juga merasa kesusahan atau kecapean begitu ketika harus berjalan, sementara harus berganti dari satu kelas ke kelas yang lain. Nah, Bu Ina ini karena mungkin postur tubuhnya juga yang besar, dia itu membawa sepeda motor untuk bisa ke kelas-kelas. Nah, hal itu terkadang menjadi apa ya, sindiran halus kalau menurut saya ya dari Pak Ruli, digojloki gitu loh Bu, diolok-olok gitu. Nggih, Cuman Pak nggih. Ruli itu maksudnya itu bercanda, tetapi Bu Ina penangkapannya itu berbeda. Bu Ina sampai cerita itu nangis-nangis ke saya begitu Bu. Apa salah saya kok sampai seperti itu? Padahal sudah saya jelaskan itu karena bercanda begitu. Tapi ya kembali lagi menangkapnya itu berbeda gitu. Nggih, nggih. Berarti tapi ngeten Bu, sebenarnya ketika membawa kendaraan mengendarai kendaraan di dalam sekolah untuk dibawa ke lokasi belakang itu memang diperbolehkan sebenarnya ya Bu? Diperbolehkan Bu, memang lokasinya sangat jauh dari ruang guru gitu. Nggih, nggih. Jadi ini berarti kesalahan di antara dua belah pihak ya Bu, yang dari Bu Okay. Ina karena keterbatasannya, kemudian Pak Ruli membercandai ternyata salah salah penafsiran seperti Penangkapan itu ya ya. Bu. Nggih, nggih. Ya. Sebenarnya dari mendengarkan ceritanya Bu Sinten, Bu Ina ini tadi, sebenarnya Bu Novita sangat sangat yang justru yang terbebani itu adalah Bu Novita sendiri ya Bu, untuk mencarikan Iya. solusi di antara keduanya ini nggih. Iya, karena kan kebetulan kan ini teman satu kantor saya. Terkadang itu kalau yang satu ada di dalam kantor, nanti yang satunya menghindar karena ya itu tadi Bu, salah penafsiran sehingga timbul perasaan yang tidak enak gitu loh Bu. Nah ini kan otomatis sangat mengganggu pikiran saya juga karena juga termasuk teman satu kantor, terus seperti itu juga begitu. Masya Allah, sebenarnya tujuannya Bu Nov itu sangat mulia sekali ya untuk ingin mencarikan solusi yang terbaik untuk rekan-rekan kerja Bu Novi, terutama untuk Pak Ruli, kemudian Bu Bu Ina. Ina. Nah, tentunya dalam hal ini Bu Novi pasti punya kekuatan-kekuatan supaya tujuan dari Bu Novi itu tadi tercapai. Kira-kira apa yang menjadi poin kekuatan yang dimiliki Bu Novita untuk saat ini? Kalau berbicara kekuatan itu yang saya punya saat ini kepercayaan dari beliau-beliaunya Bu. Jadi Pak Ruli juga sangat percaya ke saya, Bu Ina juga sangat percaya ke saya. Jadi menurut saya kekuatannya ya ada pada Kepercayaan. kepercayaan itu tadi begitu Bu. Nggih, nggih, luar biasa, kekuatan yang sangat luar biasa ini kubu kalau menurut saya. Nah, lalu dalam dalam prosesnya nanti, dalam perjalanan nanti, kira-kira adakah faktor penghambat yang akan ditemui oleh Bu Novita sendiri, yang mungkin akan ditemui selama penyelesaian masalah ini? Kalau faktor penghambatnya yang jelas terkadang juga dari teman-teman bapak guru yang lain itu juga ikut mengolok-ngolok Bu, maksudnya juga bercanda tadi tapi ternyata salah penafsiran dari Bu Inanya tadi, mungkin itu jadi faktor penghambatnya apa namanya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nggih, nggih. Baiklah Bu, tadi kan jenengan sudah menyampaikan kekuatan, yaitu kan tadi kan poinnya adalah di kepercayaan. Kemudian sudah pasti akan menemui hambatan. Kira-kira dari sini, setelah itu apa Bu Novita apakah bisa memetakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan tersebut, Ibu? Kalau solusinya itu ya apa ya Bu, biasanya ya nanti pengennya itu kami mediasi, saya mediasi gitu antara Pak Ruli dan Bu Ina itu. Nanti kita pertemukan, terus saya mendengarkan dari sudut pandangnya masing-masing, kira-kira maunya seperti apa begitu, terus bagaimana kira-kira nanti ke depannya untuk dua orang ini agar tidak terjadi seperti itu lagi itu bagaimana. Jadi saya mendengarkan dari masing-masing pihak, kemudian bersama-sama kita mencari jalan tengahnya begitu Bu. Nggih, nggih. Jadi pada awalnya sekarang mediasi lebih dahulu ya Bu untuk mempertemukan dua belah pihak terkait dengan
konfirmasi bahwasanya satunya ingin bergurau dan yang satunya salah menanggapinya cukup berbeda. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini sebenarnya itulah solusi yang terbaik. Tapi kalau namanya rencana itu kan kita harus siap dengan plan A dan plan B ya, Bu. Kira-kira dari sini apakah ada solusi alternatif apabila nanti Bu Novi ternyata dalam menjalankan solusi yang pertama ini Bu Novi ternyata gagal seperti itu. Apakah ada lagi Ibu solusi alternatifnya? Kalau solusi alternatif karena kita itu berada pada satu instansi ya Bu, dan ada pimpinan di dalamnya, yang jelas ya saya akan mengkomunikasikan masalah ini dengan kepala sekolah selaku pimpinan sehingga nantinya juga ada solusi begitu. Tapi harapannya di plan A-nya tadi sudah mampu menyelesaikan ini semua, tidak harus sampai ke kepala sekolah begitu Bu. Nggih, nggih. Jadi memang harapannya melalui mediasi ini sudah selesai nggih Bu permasalahan dari Pak Ruli dan Bu Ina. Nggih, nggih, Ya, betul, betul. Itu strateginya sangat bagus sekali Bu. Sudah ada rencana awal, kemudian strategi alternatif dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira dari sini, apakah akan membutuhkan waktu terlalu lama Bu untuk mengadakan, merencanakan dan menjalankan rencana ini hingga masalahnya selesai? Menurut saya karena masalah ini harus segera diselesaikan ya Bu, paling tidak nantinya sudah harus saya segera selesaikan dalam waktu dekat ini ya, paling tidak 2 hari sudah, harapannya sudah selesai begitu Bu, karena kan saya harus mendengarkan sudut pandang masing-masing dari Pak Ruli dan juga Bu Ina tadi. Nggih, nggih, baik, baik. 3 hari cukup ya Bu, insya Allah ya Bu selesai nggih. Nggih, nggih. Nah, kemudian karena ini Bu Novi ini sudah sangat siap sekali sebenarnya solusi sudah ada, rencana waktu sudah ada. Kemudian untuk keberhasilan Bu, keberhasilan kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi ini apa kalau dari Bu Novi sendiri? Kalau tadi kan terkait perselisihan gitu karena salah penafsiran akhirnya timbul perasaan yang tidak enak, kemudian terjadi istilahnya perselisihan, ya harapannya mereka berdua itu kembali seperti semula Bu, bisa berdamai satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada yang namanya berprasangka yang tidak begitu antara satu dengan yang lainnya, dan apa namanya hubungannya kembali harmonis gitu Bu. Nggih, nggih. Jadi memang tujuannya adalah mendamaikan nggih Bu, mendamaikan Iya, kedua belah pihak, kemudian hubungannya akan berjalan kembali harmonis, tidak ada yang masih singkur-singkuran, istilahnya kan seperti itu ya Bu. iya. Nah, kira-kira Bu, pastinya ini harus dibutuhkan komitmen terkait dengan rencana aksi ini. Untuk komitmennya seperti apa Bu yang dapat Bu Novi apa nggih, Bu Novi tentukan? Kalau komitmen yang jelas nantinya ketika sudah mencapai kesepakatan bersama ya harus benar-benar dijalankan antara Bu Ina dan Pak Ruli agar suasananya tidak lagi ada kerenggangan seperti itu Bu. Oke, lalu pihak-pihak apa saja Bu yang akan dilibatkan oleh Bu Novi untuk menjaga komitmen tersebut? Yang jelas guru-guru lain ya Bu, yang terutama yang mungkin suka bersenda gurau yang sering guyoni Bu Ina ini, kemudian nanti ya harapannya tidak sampai ke kepala sekolah, kalau sampai ke kepala sekolah ya kepala sekolah nantinya juga sangat mendukung untuk komitmen ini begitu. Oke, oke. Tentunya semoga nanti harapannya teman-teman tidak akan terjadi lagi kasus seperti itu ya Bu. Jadi kita semua kan memang Oke. dalam satu lembaga itu semuanya adalah rekan. Semoga nanti memang permasalahannya bisa selesai sesegera mungkin. Nah, kira-kira nih Bu, selanjutnya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya kita sudah bercerita tadi nggih Bu, panjang kali lebar sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Novi nggih. Nggih, nggih. Tindak lanjutnya kemudian seperti apa Bu? Ya harus segera saya selesaikan begitu Bu, biar apa namanya suasananya juga menjadi lebih baik dan kita tidak terganggu lagi ketika kita bekerja dengan hal-hal yang seperti itu. Nggih, nggih, betul sekali. Nah, ini tadi sebenarnya solusi itu munculnya juga dari Bu Novita sebenarnya nggih. Begitu Bu. Heeh. Tanpa Nah, disadari gitu. tanpa disadari. Kemudian perasaan Bu Novita setelah kita bercerita, setelah kita berdiskusi saat ini seperti apa Bu? Yang jelas merasa lega ya Bu, karena sudah memiliki gambaran
dari permasalahan yang saya hadapi dan harapannya nanti bisa segera terselesaikan gitu Nggih. sehingga suasananya juga menjadi lebih baik lagi. Nggih nggih, alhamdulillah ya Bu, semoga semuanya segera membaik, rekan-rekan di sekolah kembali baik, tidak ada lagi kasus Bu Ina dan Pak Ruli di Amin. berikut-berikutnya. Tetap semangat ya Bu, tetap semangat untuk terus Iya, bagaimana menjaga keharmonisan dalam satu lembaga, karena kita semua kan rekan, hmm. begitu. Sudah semangat Oke. kan Bu? Ya, alhamdulillah Oke, sudahlah. semoga eksekusinya lancar. Amin. Semoga juga suasananya menjadi berubah ya Bu. Seperti